Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya Allah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang kali ini kita akan mempelajari kitab Syarah Sulamul Munajat, syarah daripada kitab Safinatus Shalah. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan berkah, amin amin ya Allah amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita baca kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bermula segala jenis puji, lillahi itu milik Allah, alama atas perkara, fataha yang telah membukakan Allah akan ma, min ilhamihi dari ilhamnya Allah, wa waffaqa dan semoga memberikan taufik Allah akan kita, ditauhidihi untuk mengesahkannya Allah, wa ta'atihi dan taat kepada Allah. Wasyhadu dan aku bersaksi an alla ilaha bahwasannya tidak Tuhan yang patut disembah illallah kecuali Allah, syahadatan dengan syahadat, tatakaffalu yang menjadi perantara syahadat, bibulughil marami akan sampainya yang dimaksud. Wa asyhadu dan aku bersaksi anna Muhammadan bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad abduhu itu hambanya Allah, wa rasuluhu dan rasulnya Allah, khairuman itu paling sebaik-baiknya orang, ufildo yang dicurahkan rahmat, yang dianugerahi siman, yang dianugerahi alita siman, wa fadho dan yang memberikan dan mencurahkan rahmat siman ala khawasi ummatihi kepada orang yang khusus ummatihi dari umat kanjeng Nabi, ghayatil ikrami akan puncaknya kemuliaan, wasalla dan semoga memberikan rahmat Allahu oleh Allah, wassalama dan memberikan keselamatan, ala sayyidina atas penghulu kita, pemimpin kita, Muhammadin yaitu Nabi Muhammad, sayyidil abrari yang menjadi pemimpinnya orang baik, wa ala alihi dan atas keluarganya kanjeng Nabi, al-athhari yang suci itu alihi, wa ashabihi dan kepada sahabat kanjeng Nabi, al-akhyari yang terpilih, sholatan dengan sholawat, wassalam dan salam, daimaini yang langgeng keduanya sholawat dan salam, mutalazimaini yang tetap keduanya itu sholawat dan salam, ila yaumil aradi kepada hari menghadap, alal malikil qahhari atas kepada Allah yang maha merajai, al-qahhari dan yang maha perkasa. Amma ba'du, amma adapun sesudah perkara, ba'du setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, fayaqulu maka berkata al-faqiru oleh al-faqir yang butuh, al-muttasifu yang disifati, bizulli dengan kehinaan, wa taqsiri dan kekurangan. Jadi di sini musannif yaitu Syekh Nawawi Tanahara Al-Bantani, kalimat ini merupakan bentuk ketawaduan dari musannif. Di sini musannif mengakui bahwasannya musannif itu orang yang disifati dengan kehinaan dan kekurangan. Nah, ini adalah sebagai bentuk ketawaduan musannif. Muhammadu Nawawiyu
yaitu Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Asy-Syafi'i. Nah, di sini musonif yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, ulama dari Indonesia, yaitu yang ada di di daerah Banten, Tanah Hara Al-Bantani. Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i, baladan negaranya, wa mazhaban dan mazhabnya. Jadi mazhab daripada Syekh Nawawi Tanah Hara Al-Bantani itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Bedakan, ada namanya Syekh Nawawi, ada namanya Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi itu ulama dari Indonesia. Tapi kalau Imam An-Nawawi itu ulama dari Arab. Pengarang kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, terus pengarang daripada kitab Hadis Arba'in, terus pengarang dari kitab Raudhatul Thalibin. Nah, itu pengarangnya itu Imam An-Nawawi. Nah, kalau Syekh Muhammad Nawawi yaitu ulama kita, ulama dari Indonesia. Salah satu karangan kitab beliau yaitu Syarah Sulamul Munajat, Kasyifatus Sajjah, terus Syarah Riyadul Badi'ah, terus Syarah Nasaihul Ibad, dan masih banyak lagi kitab-kitab karangan beliau. Nah, di sini musonif berdoa, doa warosa, dan semoga mewariskan akannya itu Syekh Muhammad Nawawi, Allahu alaihi Allah Ta'ala, halnya mahaluhur Allah, ilman nafi'an, akan ilmu yang bermanfaat, wa adaban, dan beradab. Jadi di sini musonif masih sangat bertawadu. Ya, ini bukan berarti musonif hina. Ya, enggak. Justru di sini musonif sangat bertawadu. Ya, ini patut kita contoh. Sekelas Syekh Nawawi yang kitab karangannya banyak, yang sering dipakai di pesantren, ya, kitab-kitab karangan beliau ya, yang jadi patokan pedoman di pesantren hampir seluruh Indonesia, bahkan ya, ada yang mendunia. Nah, itu masih mengakui bahwa bahasanya beliau itu banyak kekurangan. Sekelas Syekh Nawawi aja mengakui dirinya masih banyak kekurangan. Nah, kalau misalkan kita tidak mengakui banyak kekurangan, kita tidak mengakui kita banyak kehinaan, nah, kita termasuk orang-orang yang sombong. Nah, seperti itu. Nah, ini Masya Allah, ya kan? Sekelas Syekh Nawawi aja, dalam kitabnya ya ditulis beliau sangat bertawadu, ya kan, menanamkan kepada para pelajar, para pembaca kitab karangan beliau untuk selalu menanamkan sifat tawadu. Karena apa? Karena sikap tawadu itu pakaiannya para santri, para pelajar. Kalau sifat sombong itu pakaiannya para setan. Maka kalau kita bersikap sombong, sangatlah tidak patut kita bersikap sombong, karena yang boleh bersikap sombong itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai manusia yang banyak kekurangan, yang hina, yang sangat berlumuran dosa, itu tidak boleh bersikap sombong. Seperti itu. Hadza syarhun, bermula ini syarah, ala risalati, atas risalah al-mulaqobati, yang dinamai, yang dilakobi, Safinatis Sholati, dengan nama Safinatis Sholat, perahu sholat. Maksudnya apa? Kitab ini, yaitu kitab Safinatus Sholat, ini menerangkan tentang masalah-masalah sholat. Karangan Syekh Al-Alamah As-Salih Sayyidi Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami.
Karena Syekh Al-Alamah As-Shalih Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami. Ini dari negara Tarim ya, kota Hadratul Maut yang dijuluki sebagai kota seribu wali. Qaddasa, semoga mensucikan Allahu oleh Allah ruhahu akan ruhnya itu Syekh Al-Alamah As-Shalih Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami, wa nawwara, dan semoga menerangi Allah dorihahu akan kuburannya itu Syekh Abdullah, wa ja'ala, dan semoga menjadikan Allahu akannya itu Syekh Abdullah a'lal jinani, paling tinggi-tingginya surga. Maksudnya semoga beliau ditempatkan di surga Firdaus. Nah, di sini musonif mengagungkan ya kan, maksudnya itu memuliakan Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami dengan kata Al-Alamah As-Salih, ya, orang saleh yang menjadi tanda ya, orang saleh. Ini merupakan suatu akhlak terhadap ulama-ulama yang besar. Nggak boleh kita memanggil ulama itu dengan namanya. Misalkan kita ada seseorang ulama, kita panggil namanya si fulan. Nah, itu tidak boleh ya. Karena akhlak memuliakan ulama itu kita harus memakai kata misalkan kayak ustadz, kiai. Itu merupakan suatu takriman wa ta'ziman. Bukan berarti orang itu mulia, bukan. Tapi orang itu mulia karena ia itu membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimuliakan itu ilmunya, bukan orangnya. Nah, kalau misalkan orang tidak berilmu itu biasa-biasa saja. Tapi kalau orang sudah berilmu al-alamah, berarti itu orang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya kita juga memuliakan para alim ulama. Karena ada keterangan bahwasannya jikalau tidak ada ilmu para ulama, maka sungguhlah celaka orang-orang yang jahil. Jikalau dengan tanpa wasilah ulama, maka kita tidak akan mengenal sholat, kita tidak akan tahu tata cara sholat, seperti itu. Karena apa? Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi seperti itu, ulama itu pewaris para nabi. Makanya ulama itu berperan penting ya dalam kemajuan Islam. Bahkan dalam kemerdekaan Indonesia pun banyak ulama yang mengambil andil ikut, maksudnya itu penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Seperti siapa? Seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu beliau adalah ulama karismatik ya, yang apa namanya, pejuang kemerdekaan Indonesia. Indonesia juga beserta para ulama yang lain. Maka ulama itu sangat berperan penting dalam agama dan negara, seperti itu. Wana, dan bermula aku as'alu, aku bermohon Allah akan Allah, mu'tamidan, halnya bersandar, fi sairi umuri, pada seluruh urusanku, alaihi, atas Allah. Jadi di sini musonif memohon kepada Allah agar selalu bisa bersandar kepada Allah pada setiap urusannya musonif. Nah, ini kita ini harus selalu bersandar kepada Allah. Harus selalu berpedoman kepada Allah. Karena kalau kita bersandar kepada makhluk, yang ada hanyalah sebuah kekecewaan. Berharap kepada makhluk hanya mendapatkan kekecewaan, seperti itu. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan menemukan sesuatu yang mengecewakan, seperti itu. Nah, di sini musonif menyandarkan segala seluruh urusannya, ibarat kata tawakal. Musonif bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yanfa'a, memberikan manfaat, bihadza syarhi, dengan ini syarah.
Nah, di sini doa musonib dikabul. Nah, beda ya kan. Doa orang-orang soleh, doa-doa orang yang telah dekat kepada Allah beda. Diijabah seperti apa? Ini musonib di sini berdoa kepada Allah bahwasannya agar supaya Allah memberikan manfaat kepada ini syarah. Nah, ini syarah hampir di setiap pesantren ini dikaji, bahkan dari awal wafatnya Syekh Nawawi itu sudah sangat lama, ya sampai ratusan tahun. Tapi kitab ini masih dipakai dan masih dipelajari. Nah, ini salah satu ilmu yang nafi'an illa yaumil qiyamah. Seperti itu. Wa an yusbigha, dan bahwasannya agar menyempurnakan Allah alaihi atasku wasi'a karomi, luasnya anugerah Allah. Wa'an, dan bahwasannya la yu'akhiza, tidak menyiksa Allah ni akan aku bima, dengan perkara kosor tuh yang gegabah aku fihi padanya itu bifadlihi, dengan karunia-Nya Allah. Maksudnya apa? Di sini musonib berdoa bahwasannya janganlah ya Allah engkau menyiksa aku dengan perkara yang aku gegabah. Maksudnya itu ada sebuah kesalahan dalam penulisan ini syarah dengan karunia-Nya Allah. Nah, ini sekelas Syekh Nawawi aja masih merasa takut ada kesalahan. Ini sebuah bentuk kewaraan dari para ulama. Seperti apa? Seperti dalam Muqaddimah I'anatul Talibin. Di situ sama musannif Syekh Muhammad Syatta Ad-Dimyati Al-Bakri itu berdoa juga sama seperti Syekh Nawawi. Nah, di situ tapi kalau di I'anah musannif berdoa supaya bagi para pembaca yang membaca dan menemukan sebuah kesalahan dalam tulisannya agar dikoreksi. Nah, cuman kita siapa mengoreksi ulama? Ilmu kita aja enggak sampai kepada sekelas Syekh Muhammad Syatta Al-Bakri Ad-Dimyati, ya kan? Dan kita juga siapa bisa mengkoreksi ulama sekelas Syekh Nawawi Tanahara Al-Bantani. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala maha luhur, Allah Ghafurun Rahimun, itu yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wasama itu, dan aku menamai akannya ini kitab Sulamul Munajati, ya kan, kitab Sulamul Munajat. Apa artinya Sulamul Munajat? Tangga-tangga keselamatan. Karena kunci dari segala kehidupan kita, kunci dari segala keberhasilan hidup kita, kunci daripada baiknya kehidupan kita itu tergantung pada sholatnya kita. Kalau kita sholatnya masih belum benar, maka kehidupan kita juga bisa disebut juga belum benar. Tapi misalkan kita telah memperbaiki sholat kita, insya Allah seluruh kehidupan kita, seluruh kemaslahatan hidup kita akan diperbaiki oleh Allah. Makanya di sini musonib menamakan Sulamul Munajat, tangga-tangga keselamatan. Karena keselamatan itu adanya di sholat. Bahkan di yaumil kiamat nanti yang paling pertama ditanya itu sholat. Yang paling pertama itu ditanya sholat. Karena sholat itu tiang agama. Kalau misalkan sholatnya baik, maka seluruh amalannya pun baik. Kalau sholatnya tidak baik, maka seluruh amalannya pun tidak baik. Mungkin cukup sampai sampai saat ini. Wallahu a'lamu bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.